Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah makan semuanya? Oke, jangan sampai tidak makan ya, karena nanti kalau kita belajar dengan perut kosong maka akan terganggu ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau untuk ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu warahmatullahi wabarakatuh ya arhamar rahimin. Nah, baik, alhamdulillah karena kita udah di awalnya udah baca doa, semoga apa yang kita doa dipermudah oleh Allah untuk mendapat sebuah ilmu. Nah, Ibu akan mengabsen kalian. Siapa di sini yang tidak hadir? Kemana Mutmaindah? Oke, nanti kalau udah sinyalnya bagus, tolong disuruh masuk ya. Selain dari Mutmaindah ada lagi? Ya, kemana Indah Permatasari? Oh, Ibu anggap Alpa ya. Berarti di kelas ini banyak ya nama Indah ya? Oke, baik, tidak apa. Ibu boleh minta tolong kepada Putri untuk bagikan layar PPT, udah Ibu kirim tadi di grup. Oke. Nah, hari ini adalah materi pertama dalam pembelajaran kali ini. Nah, kita kali ini akan belajar tentang mengenal kalimat thayyibah. Nah, mungkin di sini siswa-siswi Ibu tuh udah pernah melakukan atau mengucapkan lafaz kalimat thayyibah hauqalah, tetapi mungkin masih bingung karena belum tahu apa sih apa nama dari kalimat tersebut. Nah, di sini Ibu akan perjelas terlebih dari dasar-dasarnya. Oke, masih loading kayaknya Putri? Oke, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ibu maklumi karena ini kan online ya kan, terbatas dengan internet atau paket data, biasanya kayak gitu. Ya emang susah sih kalau online, lebih nyaman sih kita tatap muka secara langsung, tidak meribet. Udah habis juga kuota kita ya kan? Oke, tidak apa-apa. Jangan sampai kita patah semangat dikarenakan pandemi ini ya. Oke, kita tunggu Putri sebentar. Belum. Masih mau membuka sih, masih proses. Nah, udah kembali lagi kayaknya. Ya. Ya, tidak apa-apa Putri, Ibu maklumi kok. Oh, gitu. Ada di grup tentang Ibu ada kirim. Oke. Itu kayaknya mulai bisa punya Putri. Oh, udah. Nah, oke. Terima kasih ya Putri.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Ibu mau kalian perhatikan dengan baik-baik, menyimak dengan baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Nanti di akhir pembelajaran Ibu ada kuis. Paham? Next, Put. Nah, materi mengenal kalimat thayyibah hauqalah ini ada 4. Yang pertama, kita mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Yang kedua, mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Dan yang ketiga, yaitu waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, yang terakhir yaitu hikmah dari mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Lanjut, Tut. Yang pertama yaitu apa sih dari kalimat thayyibah tersebut? Nah, Ibu akan jelaskan sedikit bahwa kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, oke Put, bilang dia Put, dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Nah, apabila tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Nah, yang artinya bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, maksudnya di sini bahwa dijelaskan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika kita tidak bisa berkata baik, hendaklah kita diam. Lanjut ya. Nah, kalimat thayyibah ini juga bermakna sebagai kalimat yang baik, yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu anak-anak Ibu sekalian yang ketahui bahwa ketika kita mengetahui atau mengucapkan kalimat thayyibah itu adalah bukti atau sanjungan atau pujian kita sebagai seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Nah, di sini Allah juga memberi balasan kebaikan pasti diperoleh bagi seorang hamba yang mau mengamalkan kalimat thayyibah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik itu balasan yang secara langsung diterima di dunia dengan disukai oleh lingkungan sekitar maupun kelak di akhirat dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Nah, di sini barang siapa yang mengamalkan kalimat thayyibah, di sini Allah juga memberi balasan atau hadiah baik itu di dunia maupun di akhirat. Sampai di sini paham semuanya? Jika penjelasan Ibu terlalu cepat, kasih tahu aja ya. Oke, lanjut Bud. Nah, materi yang kedua yaitu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Lanjut Bud. Ibu mau Hasibah baca dari materi yang udah Ibu sampaikan ini. Iya. Iya. Yang artinya Nah, terima kasih ya sebelumnya untuk Hasibah. Nah, jadi anak-anak perlu ingat nama dari kalimat thayyibah hauqalah itu adalah ini bacaannya ayatnya. La haula wala quwata illa billah, yang artinya adalah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maksud dari terjemahan ini bahwa kita hanya bisa meminta tolong hanya kepada Allah. Karena apa? Karena hanya Allah lah yang memberi ujian kepada kita. Jadi kita wajib untuk meminta bantuan hanya kepada Allah. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak. Oke, Putri. Ayo Putri keluar. Hasibah bisa tolong Ibu enggak? Oke.
Ya, nggak apa-apa, Put. Bisa, Kak, Put? Hasibah? Ya, nggak apa-apa. Inilah resiko kalau kita online karena keterbatasan internet. Lagi kalau seperti ini gangguan apa segala macam. Kalau offline kan mungkin hanya beberapa yang terkendala. Halo Hasibah. Ya, halo Hasibah. Hasibah lagi nelpon ya? Udah. Nah, oke, dilanjutkan ya. Maaf ya sebelumnya. Untuk Hasibah tolong di-mute-kan dulu untuk mikrofonnya. Ibu akan melanjutkan penjelasan kita ya. Suara Ibu jelas nggak? Oke. Nah, di sini kalimat thayyibah haqola itu adalah kalimat bacaannya seperti la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari penjelasan ini bahwa kita sebagai seorang hamba itu hanya bisa minta tolong kepada Allah. Nah, di sini juga ada penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Nah, ucapan yang baik tersebut disebut kalimat thayyibah. Banyak kalimat thayyibah yang bisa diamalkan, diantaranya adalah hauqalah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk berperilaku yang baik, terutama untuk menjaga perkataan yang baik. Jika kita tidak bisa menjaga perkataan dengan baik, maka kita dianjurkan untuk diam. Lanjut, Put. Putri bisa tolong Ibu bacakan? Halo Putri. Oke, terima kasih ya Putri karena sudah membantu Ibu. Nah, maksud dari penjelasan ini bahwa Hubaib bin Salamah ini awalnya dia merasa putus asa karena di sini dia tidak bisa menghancurkan sebuah benteng. Benteng itu benteng Romawi. Setelah itu mereka berpikir untuk berzikir atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti kalimat thayyibah hauqalah.
Setelah mereka mengucapkan la haula wala quwata illa billah dengan yakin, maka disinilah Allah menolong mereka sehingga benteng Romawi tersebut sangat mudah mereka taklukkan dan mudah mereka hancurkan seketika karena mereka begitu yakin dengan kalimat thayyibah hauqalah tadi, la haula wala quwata illa billah. Jadi dari cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang berzikir kepada Allah, maka kita harus yakin bahwa hanya Allah yang bisa membantu kita. Oke, Put, itu ya kurang. Ya. Bisa nggak Put kalau itu biar Ibu pakai HP satunya. Oke. Iya, bisa kita amalkan kapan saja dan di mana saja, kecuali di dalam di dalam WC itu tidak diperbolehkan ya. Jangan sampai. Karena itu adalah tempatnya, itu kan kotor, tempatnya syaitan. Jadi diusahakan untuk dalam keadaan bersuci kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Karena dalam keadaan kita berwudu itu uh, kayak double gitu pahalanya. Materi yang ketiga lagi Put. Udah. Nah, adapun poin yang ketiga yaitu waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Ada 3 waktu yang manjur atau waktu yang lebih tepat untuk kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang pertama yaitu apabila mendapatkan beban atau beban berat atau atau mengalami berbagai kesulitan. Seperti tadi dikisahkan Khubayb bin Salamah, mereka hampir putus asa karena tidak bisa menghancurkan benteng Romawi. Tanpa mereka sadari ketika mereka yakin dengan pertolongan Allah, maka dengan sangat mudah Allah mengabulkan apa yang mereka minta. Nah, yang kedua ketika mendengar seruan azan. Nah, ketika kita mendengar seruan azan, ketika muadzin mengumandangkan azan, kita dianjurkan untuk menjawab beberapa yang muadzin sampaikan. Nah, ketika di hayya falah, kita dianjurkan untuk menjawab dari ucapan muadzin. Kalau muadzin mengucapkan hayya falah, maka kita wajib atau dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, yang ketiga yaitu ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Bud. Nah, yang keempat hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah ada 6. Lanjut, Bud. Adapun hikmah dari kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah itu pertama dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Yang ketiga sebagai harta simpanan kita di surga. Yang keempat menghilangkan kesusahan. Yang kelima memperbanyak datangnya rezeki. Yang keenam merupakan tanaman di surga. Nah, maksud dari penjelasan ini bahwa jadi apa yang kita ucapkan itu kayak mengucapkan kalimat-kalimat zikir atau kalimat baik itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan janji Allah tadi yang di pertama bahwa Allah akan memberi balasan yang baik-baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sesuai dengan janji ibu akan kasih kalian kuis. Ada 5 kuis. Nah, di sini siapa yang bisa menjawab, nanti ibu akan kasih 10 poin. Oke, lanjut Put. Nah, apa arti dari kalimat thayyibah? Ayah Putri? Oke, bagus. Putri mendapat nilai 10 ya. Lanjut, Put. Oke. Nah, kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat apa?
Oh, hasibah. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah sanjungan atau pujian kepada Allah. Bagus. 10 ya untuk hasibah. Nah, bagaimana bacaan kalimat hauqalah? Oke, Putri. Bacanya apa, Putri? Masya Allah, bagus ya. Putri mendapat 20 poin. Lanjut. Bagaimana bacaan kalimat hauqalah? Bukan. Kapan waktu mengucapkan kalimat hauqalah? Oke, hasibah. Oke, apa Put? Bagus, Put sudah mendapat 30 poin. Oke, yang terakhir. Apa hikmah dari kalimat hauqalah? Hasibah dulu tadi. Apa? Oke, bagus. Hasibah ya Putri. Jadi Hasibah mendapat 20 poin, Putri mendapat 30 poin. Nah, jadi mengapa Ibu kasih kuis seperti ini? Karena Ibu ingin kalian mengulang atau mengingat kembali dari materi yang telah Ibu sampaikan agar kalian tidak lupa dengan materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi cukup sampai di sini materi yang Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian praktekkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, perlu kalian ingat bahwa setiap ada masalah, setiap ada ujian, pasti itu ada solusinya. Jadi, ketika kalian punya masalah nanti, kalian serahkan semua kepada Allah. Karena di sini hanya Allah lah yang memberi ujian. Nah, otomatis hanya Allah lah yang dapat meringankan dari ujian kita tersebut. Sampai di sini paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Ibu anggap semuanya sudah paham ya dengan materi tentang kalimat thayyibah hauqalah. Nah, nanti Ibu akan share tugas tentang kalimat hauqalah. Ada 5 soal, tolong kalian kerjakan di rumah. Nanti kalian kumpulkan minggu depan ya. Oke, dikumpulkan di WA saja, WA grup kita. Oke, karena pelajaran sudah selesai, Ibu anggap semuanya sudah mengerti. Untuk materi minggu depan, kita akan belajar tentang asma-asma Allah. Oke. Halaman 27 ya. Oke, jangan lupa dicatat. Nah, oke, Ibu minta untuk ketua kelas pimpin doa belajarnya. Doa pulang, doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak karena telah berpartisipasi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama online ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ibu izin keluar dulu ya. Ya.